Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sintia dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad-akad lainnya dari akuntansi syariah. Akad syarf. Pengertian akad syarf. Al-syarf secara etimologi artinya al-ziyadah, penambahan, atau seimbang, perhindaran atau transaksi jual beli. Syarf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta asing. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syarf. Dasar syariah menurut Al-Quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli syarf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Dan menurut hadis, para ulama mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek syarf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi yang antara lain pendapat dari Ubadah bin Samit R.A. Nabi SAW berkata, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Hendak sama banyaknya tunai dan timbangan terima. Apabila berlainan jenis, boleh kamu jual kehendakmu asal tunai. Rukun akad syarf. Rukun dari akad syarf yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu yang pertama, pelaku akad yaitu bal. Penjual adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual dan mushtari pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta. 2. Objek akad yaitu syarf, valuta, dan si'rus syarf, nilai tukar. Yang terakhir ada sigah yaitu ijab dan kabul. Akad wadi'ah. Pengertian akad wadi'ah secara etimologi berarti titipan amanah. Kata al-wadi'ah berasal dari kata wada'ah, yadau wada'an, juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Dasar syariahnya menurut Al-Quran, titipan adalah amanat di tangan orang yang dititipi. Dia wajib mengembalikannya ketika pemiliknya memintanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Rukun akad wadi'ah. Rukun al-wadi'ah diantaranya, yang pertama ada muwaddi, orang yang menitipkan. Yang kedua wadi, orang yang dititipi barang. Yang ketiga ada wadi'ah, barang yang dititipkan. Keempat ada sigot, ijab, dan kabul. Akad al-wakalah. Pengertian akad al-wakalah. Istilah wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakili urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga berarti perlindungan, al-hifz, percukupan, al-kifayah, tanggungan, al-damah, atau pendelegasian, al-tafwid. Sehingga definisi wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dasar syariahnya menurut Al-Quran. Dasar hukum wakalah dari Al-Quran terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Quran surah Al-Kahfi ayat 19. Menurut hadis, salah satu hadis yang menjadi landasan wakalah yang artinya dari Sulaiman bin Yasar bahwa Nabi SAW mengutus Abu Rafi, hamba yang pernah dimerdekakannya, dan seseorang laki-laki Ansar. Lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Haris, dan pada saat itu Nabi SAW di Madinah sebelum keluar ke Miqat Dzulhulaifah. HR Maliki nomor 678 Kitab Al-Mu'atta. Rukun akad al-wakalah. Menurut jumhur ulama, rukun
Wakalah ada 4, yaitu yang pertama orang yang memberi kuasa al-muwakil, kedua orang yang diberi kuasa al-wakil, ketiga perkara hal yang dikuasai al-taukil, dan terakhir pernyataan kesepakatan ijab dan kabul. Ada akad al-kafalah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-daman, jaminan, hamalah, beban, dan za'amah, tanggungan. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung ma'ful anhu terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, dan pekerjaan apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau fail prestasi di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan. Dasar syariahnya, menurut Al-Quran, penjelasan al-kafalah atau jaminan di dalam Al-Quran terdapat pada surat Yusuf ayat 72 yang artinya, dan barang siapa yang mengembalikannya piala maka ia memperoleh ketutup. Kedua, menurut hadis, transaksi kafalah penjaminan telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan kafalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus dibayar. Rukun akad al-kafalah, yang pertama ada sigat kafalah ijab kabul, kedua ada maf'ul bihi objek tanggungan, yang ketiga ada kafil penjamin, keempat ada maf'ul anha tertanggung, dan terakhir maf'ul lahu penerima hak tanggungan. Qardul hasan, pengertian qard dan qardul hasan secara etimologi, qard berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan. Dasar syariah yang pertama dari Al-Quran, dalil berlakunya qardul hasan terdapat pada Al-Quran surah Al-Hadid ayat 11 sebagai berikut artinya. Siapkan yang mau meminjamkan kepada Allah pinjamannya baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Kedua, dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya, dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya. Rukun qardul hasan, yang pertama ada pihak yang meminjam muqtarid, yang kedua pihak yang memberikan pinjaman muqrid, dan yang ketiga barang yang dihutang atau objek akad muqtarid. Yang keempat ada ijab kabul sigat. Akad al-hiwalah. Pengertian akad al-hiwalah secara bahasa pengalihan utang dalam hukum Islam disebut sebagai hiwalah yang mempunyai arti lain, yaitu intikal dan al-tahwil. Artinya adalah memindahkan dan mengalihkan. Jadi al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dasar syariahnya menurut Al-Quran, landasan syariah hiwalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah 30 orang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Menurut hadis, landasan syariah hiwalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah 30 orang yang menulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Rukun akad al-hiwalah menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6, yaitu yang pertama pihak pertama muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. Yang kedua pihak kedua muhal atau muktal, yakni orang berpiutang kepada muhil. Ketiga pihak ketiga muhal alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutangnya kepada muhtal. Yang keempat ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, muhal bil, yakni hutang muhil kepada muhtal. Yang kelima ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, hutang muhal alaih kepada muhil.
Yang keenam ada sigoh pernyataan wihiwalah. Akad al-rahn. Pengertian akad al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang mengutang, yaitu orang yang mengambil barang tersebut untuk menahannya, disebut murtahin. Dasar syariahnya menurut Quran. Dasar syariahnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Menurut hadis, dibolehkannya ar-rahn juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini sebagai dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. KR Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.